Hipotesis efisiensi pasar. Pendahuluan, cakupan efisiensi ada 3, yaitu efisiensi alokatif. Alokatif dari katanya berarti alokasi. Alokasi itu berarti dia semacam pembagian atau pendistribusian. Nah, alokasi sumber daya telah berada di kondisi optimal dan perubahan selebihnya dari alokasi tersebut tidak akan memperbaiki kesejahteraan pelaku ekonomi. Jadi efisiensi alokatif itu ya bisa dibilang alokasi sumber daya atau pemanfaatan sumber daya itu dia sudah sangat optimal, sudah sangat maksimal. Terus kalau ditambah pun, kalau ditingkatkan pun, dia tidak akan terlalu menambah atau memperbaiki kesejahteraan pelaku ekonomi. Itulah efisiensi alokatif. Jadi dia itu sudah maksimal, sudah optimal, ditambah bagaimanapun dia tidak akan perbaiki, malah bisa mengurangi kesejahteraan pelaku ekonomi. Kalau operasional, menekankan bahwa efisiensi dicapai apabila transaksi dilakukan dengan biaya transaksi yang minimum. Artinya apa ya? Kalau misalnya kita itu melakukan transaksi yang sedikit, transaksi yang minimum, itu akan mencapai efisiensi atau mencapai penghematan. Artinya apa ya? Ketika transaksi itu dikecilkan atau disedikitkan, otomatis biayanya kan juga akan berkurang atau minimal jadinya kan. Kemudian penentuan harga. Memperhatikan apakah harga suatu aset sama dengan nilai ekonomi intrinsik. Efisiensi tergantung dari kecepatan informasi untuk diproses dan akurasi informasi untuk disampaikan. Efisiensi penentuan harga sering disebut efisiensi informasional. Pasar dikatakan efisien bila investor secara efektif menggunakan informasi untuk mencapai laba. Untuk peroleh laba, investor membandingkan harga aset aktual dengan harga equilibrium yang dihitung dengan menggunakan informasi secara umum. Jadi, maksudnya bagaimana lah ya? Nah, seperti kalau misalnya investor itu dikatakan baik ya, efisien, kalau misalnya dia itu menggunakan informasi yang ada itu bisa mencapai laba. Jadi dia itu memanfaatkan informasi sekecil apapun, informasi seperti apapun, informasi bagaimanapun, dia manfaatkan untuk dengan adanya informasi itu dia bisa mencapai laba. Nah, itulah salah satu investor yang efisien. Akibat adanya motif memperoleh laba, harga aset aktual menyesuaikan sedemikian rupa sehingga harga equilibrium tercapai. Fama yang pertama kali memperkenalkan konsep efisiensi pasar ya. Jadi Fama itu ya memang nama orang ya. Mendeskripsikan pasar efisien terdiri atas jumlah pelaku yang rasional dan aktif selalu mengejar laba maksimal bersaing satu sama lain dalam prediksi nilai pasar dari suatu surat berharga di masa mendatang. Dan di mana informasi saat ini penting tersedia hampir secara bebas bagi semua pelaku pasar. Jadi, kalau misalnya kita itu ingin meraih untung semaksimal mungkin, setinggi mungkin ya kita itu harus memanfaatkan bagaimana informasi itu, terus bagaimana mendapatkan informasi itu, ya kemudian juga bisa memprediksi ya bagaimana nilai pasar di masa mendatang, ya kemudian nanti ya bisa mendapatkan informasi yang bebas bagi semua pelaku pasar. Pasar dikatakan efisien bila harga pasar betul-betul merefleksikan semua informasi yang relevan. Kondisi semacam ini tidak ada operasi pasar yang dapat menghasilkan laba yang berlebihan. Ada 3 jenis efisiensi pasar umum. Bentuk lemah, di mana harga saat ini telah masukkan semua informasi perdagangan dan harga di masa lalu, atau kurs spot saat ini merupakan alat prediksi terbaik bagi mendatang. Jadi kalau bentuk lemah itu dia menggunakan informasi yang masa lalu, informasi yang terdahulu untuk memprediksi di masa yang datang. Itulah bentuk lemah. Jadi dia itu menggunakan informasi yang historis atau informasi yang sudah berlalu. Nah, dengan adanya informasi itu dia bisa memprediksi di masa mendatang. Nah, cuman bentuk lemah ini dia menggunakan informasi yang sudah sangat lama sekali. Bisa jadi 10 tahun yang lalu, bisa jadi 20 tahun yang lalu. Kalau semi kuat dia itu ya bisa dibilang dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun. Ya, itu perbedaannya. Kalau kuat dia itu menggunakan semua informasi yang dia ketahui, baik itu sekarang maupun informasi yang terdahulu. Nah, itulah kalau kuat. Jadi dia itu kalau kuat semacam mengkolaborasikan atau menggabungkan antara yang sekarang dengan yang informasi terdahulu. Nah, jadi ya disinilah informasinya itu bagaimanapun juga dia dapatkan, bagaimanapun juga yang dia ketahui, itulah yang dia akan gunakan untuk memprediksi di masa mendatang. Hipotesis random walk. Kurs falas mengikuti proses random walk atau harapan kurs suatu periode yang datang, menyajikan suatu alasan ekonomi yang bagus untuk menjelaskan perilaku pergerakan falas yang relatif berulang. Kurs falas secara sensitif merespon kejadian-kejadian yang tidak diduga sebelumnya, maka kurs falas juga bergerak secara random. Inilah hakikat efisiensi pasar. Kurs forward tidak bias. Hipotesis unbiased forward rate menyatakan bahwa kurs forward telah digunakan secara luas sebagai alat prediksi yang tidak bias bagi kurs spot yang mendatang. Memang ya, kalau misalnya kita itu ingin prediksi kurs atau prediksi nilai tukar di masa mendatang, kita itu akan menggunakan kurs yang dari sekarang ya, atau kurs masa lalu. Jadi dia itu prediksi mulai dari sekarang ya untuk di masa mendatang. Nah, ada 2 syarat agar arbitrase terjadi, yaitu investor menyukai lebih banyak kekayaan berada pada posisi resiko yang netral. Artinya apa? Resikonya itu dia tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Itu maksudnya netral ya. Jadi bukan berarti netral itu tidak ada resiko, bukan. Risiko itu tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Tidak mungkin atau bahkan mustahil untuk dinolkan.
tapi dia itu bisa dinetralkan atau bisa dibilang ya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah juga. Nah, validitas hipotesis course forward yang tidak bias mensyaratkan bahwa investor itu adalah netral terhadap risiko, biaya transaksi yang tidak signifikan, dan kejadian informasional yang penting bersifat random. Hipotesis efisiensi komposit mengkombinasikan keunggulan hipotesis random walk dan course forward yang tidak bias, mengajarkan bahwa harapan kurs spot masa mendatang merupakan rata-rata tertimbang. Hipotesis ini mengandung dua himpunan informasi yang mencakup elemen masa mendatang dan masa lalu. Baik, semoga ini bisa dipahami ya.